Landasan pembangunan industri di Indonesia mengupas tuntas di balik adanya Ripin. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi sejumlah langkah yang diambil pemerintah yang dinilai belum mendukung sektor industri. Faisal menyebut pertumbuhan industri tanah air semakin hari semakin melemah. Ya pemirsa, industri otomotif tanah air masih kian lesu, ditambah lagi tahun depan akan semakin membuat industri otomotif ketar-ketir. Industri adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Sebagai sektor strategis, industri tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas dan memacu inovasi teknologi. Namun saat ini, industri di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Ketergantungan pada impor, daya saing yang rendah, hingga dampak perlambatan ekonomi global menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan. Jika dibiarkan, ini dapat menghambat langkah Indonesia menuju visi sebagai negara maju pada tahun 2045. Namun, kenyataannya sektor industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari pemberitaan yang kita lihat tadi, jelas bahwa daya saing industri kita mengalami penurunan. Dengan berbagai ancaman seperti ketergantungan pada impor, birokrasi yang rumit, dan perlambatan ekonomi global. Tantangan ini membutuhkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Disinilah Ripin hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan menjadi landasan pembangunan industri nasional. Ripin merupakan kerangka kerja jangka panjang yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan industri di Indonesia. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Ripin bertujuan menciptakan ekosistem industri yang kokoh dan inovatif. Adapun visi utama Ripin adalah membangun industri nasional yang mandiri, berdaya saing global, dan berbasis pada keunggulan sumber daya lokal. Selain itu, misi utamanya sendiri itu mencakup penguatan sektor prioritas, peningkatan daya saing, dan pengembangan industri yang ramah lingkungan. Ripin sendiri pada dasarnya telah mengidentifikasi sejumlah sektor industri prioritas, seperti industri pangan, industri farmasi, industri alat transportasi, hingga industri elektronika dan telematika. Penentuan industri prioritas ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan industri yang tangguh, Ripin pada dasarnya menekankan pada adanya inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta peningkatan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, Ripin dalam implementasinya pada dasarnya juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Dengan menggali potensi lokal, pembangunan industri dapat menjadi lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Namun, perjalanan menuju industrialisasi bukanlah perjalanan yang tanpa hambatan. Birokrasi yang kompleks, keterbatasan infrastruktur, hingga akses pendanaan menjadi tantangan utama dalam proses ini. Maka dari itu, Ripin hadir untuk dapat menawarkan solusi melalui penyederhanaan regulasi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan inovasi teknologi. Selain itu, Ripin juga selaras dengan tren global seperti digitalisasi, keberlanjutan, dan transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini memastikan bahwa industri nasional kita mampu bersaing di pasar internasional sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Dalam konteks Ripin, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia sendiri mempunyai salah satu strategi utama dalam memajukan industrialisasi, yaitu melalui pengoptimalan potensi SDA melalui hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan baku mentah menjadi produk olahan yang bernilai tambah tinggi, yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu contoh konkret dari hilirisasi ini adalah industri pengolahan nikel. Sebagai salah satu komoditas tambang utama Indonesia,
nikel yang sebelumnya diekspor dalam bentuk biji mentah kini mulai diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti ferronikel dan baterai litium untuk kendaraan listrik. Proses ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar global energi terbarukan. Melalui hilirisasi nikel, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, sekaligus memperkuat sektor industri domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Ini adalah contoh nyata bagaimana Ripin mendukung pengembangan industri yang berbasis pada potensi sumber daya alam Indonesia. Pada akhirnya, implementasi Ripin yang sukses akan memberikan dampak nyata seperti peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB, pertumbuhan ekspor, dan terciptanya jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.